Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di tengah hutan dan pegunungan yang terpencil, Chokwang Seng duduk dengan tenang di atas sebuah batu besar. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka dan cahaya tajam keluar dari matanya. Padat kan? Dia menekuk jarinya dan menyentuh cahaya keemasan itu. Saat jarinya menyentuh cahaya keemasan, cahaya itu mulai bergetar hebat lalu menyatu menuju satu titik. Hanya dalam setengah tarikan nafas, segel emas pun terbentuk. Padatkan lagi, teriak Chokwang Seng pelan, dan cahaya keemasan melonjak lagi, langsung berubah menjadi segel emas kedua. Begitu dua segel emas muncul, fluktuasi aura yang terpancar darinya meningkat beberapa kali lipat. Namun, semua ini masih belum cukup. Matanya berbinar-binar, jari-jarinya sedikit gemetar, dan dia menekan titik itu kuat-kuat. Padat kan? Suara gemetar bergema, dan cahaya kemasan berkumpul lalu menyatu di suatu tempat. Di tengahnya, cahaya yang sangat menyilaukan memancar keluar, menerangi seluruh area sekitarnya. Selesai, wajah Chokwang Seng dipenuhi kegembiraan. Dia menatap tajam ke arah cahaya kemasan itu. Tepat, sebuah segel emas berkilauan seukuran telapak tangannya berada. Segel itu dipenuhi dengan pola-pola misterius yang tak terhitung jumlahnya. Dan aura suci yang tak tertandingi meresap ke udara. Hari ini, dia akhirnya mengumpulkan 3 segel dewa dari 10 segel iblis surgawi. Ia menghela nafas panjang, raut wajahnya dipenuhi amarah. Ia membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang akan dihasilkan ketika ketiga segel suci ini ditumpangkan bersama. Tepat saat dia hendak mencoba, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dan dengan gerakan lengan bajunya, ketiga segel emas itu pun lenyap. Sosoknya telah menghilang lalu muncul kembali di atas hutan. Seseorang datang. Chokwang Seng melihat ke kejauhan saat berkata dengan ekspresi serius. Di cakrawala yang jauh, ia merasakan aura kuat yang nyaris tak terlihat. Aura ini begitu kuat hingga ia pun takut. Siapa itu? Suyan dan yang lainnya juga berkumpul saat bertanya dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Chokwang Seng menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Aura utama menutupi aura semuanya yang lain. Dan bahkan dia tidak dapat membedakannya. Akan tetapi, meskipun ia tidak dapat membedakannya, ia dapat menebak sesuatu berdasarkan perasaan yang samar-samar. Seharusnya ada beberapa kenalan lama di antara kelompok orang ini. Mungkinkah musuh lama yang datang berkunjung? Sudut mulutnya terangkat, wajahnya menjadi sangat dingin. Musuh lama? Ekspresi Suyan langsung berubah, lalu kembali bertanya. Bukankah kita akan pergi? Chokwang Seng menggelengkan kepalanya sedikit. Sudah terlambat. Dari jarak sejauh ini, orang-orang ini sudah mengunci energi kita. Mendengar ini, Suyan berbalik lalu melirik semua orang. Lalu berkata, kalau begitu, mari kita lihat siapa orang ini. Chokwang Seng tersenyum tipis, tetapi ada cahaya dingin bersinar di pupil matanya yang gelap. Tampaknya beberapa utang perlu diselesaikan hari ini. Namun lebih baik seperti ini, agar terhindar dari masalah di kemudian hari. Di langit yang jauh, angin menderu, dan gelombang udara bergelombang menyapu, membawa serta tekanan yang kuat.
Dalam sekejap mata, puluhan sosok datang dari kejauhan dan mulai terlihat oleh semua orang. Masing-masing orang ini memiliki aura yang kuat dan jelas bukan orang biasa. Di antara 3 orang yang memimpin, ada 2 wajah yang dikenalnya. Dengan cahaya dingin terpancar di mata mereka, Guisi dan Wusan. Zhou Guangsheng menatap kedua wajah yang dikenalnya. Ekspresinya langsung berubah dingin. Dugaannya benar. Memang kedua bajingan itu. Hehehe. Bajingan kecil, kau terkejut kan? Guisi menyeringai. Matanya penuh kebencian. Zhou Guangsheng mengangkat sudut mulutnya lalu berkata dengan sinis. Sungguh mengejutkan, seorang jenderal yang kalah berani datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri. Wajah Guisi langsung berubah merah. Ia menatap Zhou Guangsheng. Hari ini, aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan melemparkanmu ke jurang tak berujung. Saya siap melayani Anda kapan saja. Zhou Guangsheng tersenyum tipis lalu mengalihkan pandangannya ke sosok di sebelah Guisi. Orang ini berwajah dingin dan mengenakan jubah berwarna gelap. Tangannya kering seperti cakar elang dan ujung jarinya memancarkan cahaya dingin, seolah mampu merobek ruang. Yang paling menarik perhatian tentu saja adalah pupil hitam putih miliknya. Pupilnya sangat aneh, seolah-olah merupakan mata dari dunia bawah yang mampu melahap jiwa seseorang. Karena kamu sudah di sini, kamu harus memperkenalkan diri, kan? Zhou Guangsheng menatap orang itu dan tersenyum tipis. Mendengar kata-katanya, pria berjubah warna gelap itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu berkata dengan tenang, Qiu Mingxi. Kata sederhana ini membuat pupil mata Zhou Guangsheng sedikit mengecil dan matanya berkilat kaget. Apakah orang ini kuda hitam yang berhasil menembus peringkat keempat daftar kenaikan? Tampaknya rasa bahaya yang ditimbulkan orang ini bahkan lebih besar daripada Guisi. Sungguh bakat terpendam. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Awalnya ia mengira posisi keempat dalam peringkat kenaikan adalah kekuatan sejati kuda hitam ini. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa ketika ia bertemu dengan Gumushi, kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada Guisi. Sungguh suatu kehormatan bagi saya bahwa kalian datang kepada saya dengan upacara sebesar ini, kata Zhou Guangsheng sambil melirik Guisi dan Wusan, lalu tersenyum tipis. Qiu Mingxi yang kekuatan aslinya berada di atas Guisi. Saat ini Guisi menempati peringkat ketiga dalam daftar kenaikan, dan Wusan yang menempati peringkat ke-6 dalam daftar kekuatan tempur. Salah satu dari ketiga orang ini mungkin merupakan tokoh yang dikenal publik, tetapi sekarang mereka telah bergabung untuk menargetkannya. Guisi memamerkan gigi putihnya yang tajam saat berkata, Bocah, jika kau bisa pergi hidup-hidup hari ini, itu akan dianggap suatu kehormatan untukmu. Dia yakin dengan kehadiran Kumingsi, bocah ini tidak akan bisa membuat masalah. Ekspresi Zhou Guangsheng tampak tenang. Dia melangkah maju dan sebuah suara dingin terdengar. Jika kau ingin membunuhku, tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan. Meskipun Kumingsi membuatnya waspada, tetapi ia tidak takut. Dia sudah membunuh 8 raja mayat. Jadi mengapa dia peduli pada Kumingsi? Aku sudah lama tidak melihatmu, dan kamu masih saja sombong. Guisi mencibir lalu berbalik ke arah Qiu Mingxi. Saudara Qiu, ayo kita serang bersama untuk membunuh bocah sombong ini. Bukannya dia tidak percaya pada kekuatan Qiu Mingxi, tetapi untuk berjaga-jaga lebih baik mereka bergabung. Menanggapi hal ini, Qiu Mingxi tidak berkata apa-apa. Pupil hitam putih berkilat menakutkan
dan aura kuat perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Di sini ramai sekali. Saat itu tawa kecil terdengar. Seketika memecah suasana tegang di tempat itu. Banyak orang langsung menoleh dan melihat seorang pemuda berpenampilan halus berjalan ke arah mereka. Pemuda itu berpakaian serba putih, wajahnya tampan, matanya bening berkilauan bagaikan batu giok. Di tangannya ia memegang kiok kepas. Dan angin sepoi-sepoi menyebabkan ria-ria muncul di permukaan kipas. Aku tidak menyangka saudara Gui juga ada di sini. Pemuda itu menoleh sedikit, lalu menatap Gui Misi dengan berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, pupil mata Gui Si langsung mengecil, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Itu kamu? Bagaimana orang ini bisa muncul di sini? Qiu Mingxi yang sebenarnya tidak bereaksi, kini juga berubah serius. Dengan sedikit keterkejutan di matanya, Ling Yuxi. Begitu kata-kata ini terucap, banyak orang langsung terkejut. Pemuda yang tiba-tiba datang ini ternyata adalah Ling Yuxi. Apakah orang ini Ling Yuxi yang berada di peringkat kedua dalam daftar kenaikan? Banyak orang menatap pemuda itu dengan wajah tak percaya. Beberapa di antara mereka tidak percaya bahwa orang ini adalah Yongxi dari Sekte Qianling. Seorang jenius yang tak tertandingi, yang reputasinya hanya kalah dari Nanggongqing. Chu Guangsheng sedikit terkejut saat menatap pemuda itu. Jantungnya bergetar tak menentu. Ia tak lagi merasakan fluktuasi aura apapun dari pria ini. Tetapi perasaan bahaya yang samar-samar masih melekat di hatinya. Tuan Muda Ling, saya ingin tahu mengapa Anda ada di sini. Kuisi menatap Ling Yuxi dan berkata dengan suara berat. Selain Nanggongqing, tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan orang ini. Tidak apa-apa. Aku hanya datang untuk mencari barang-barang lama, kata Ling Yuxi sambil tersenyum. Barang lama? Kuisiu tertegun sejenak, lalu diam-diam dia menghela nafas lega. Asalkan orang ini tidak ikut campur dalam masalah ini. Akan tetapi, kata-kata pihak lain berikutnya membuatnya gugup dan ekspresi berubah. Liu Xi mengalihkan pandangannya ke Chu Guangsheng saat tersenyum tipis. Saudaraku, bisakah kau berikan aku melihat sesuatu di tubuhmu? Apa? Chu Guangsheng hendak bertanya, tetapi ketika kata-kata itu nyangkut di tenggorokannya, sebuah cahaya melintas di benaknya dan kilatan cahaya keluar dari matanya. Pria di depannya berasal dari tanah suci, dan apa yang dicarinya adalah sebuah barang lama. Dengan menggabungkan kedua hal itu, tidak sulit baginya untuk menebak apa yang dibicarakan pihak lain. Apa kau kenal seseorang dari 4 sekte suci? Tanyanya saat menatap Li Yongxi dengan mata berbinar. Sekte 4 orang suci. Li Yongxi terkejut ketika mendengar nama itu. Ia menggelengkan kepalanya saat berkata, Aku belum pernah mendengarnya. Aku tidak mengenalnya. Chu Guangsheng tampak terkejut. Tidak mengenalnya. Mungkinkah tebakanku salah? Memikirkan hal ini, dia ragu sejenak. Lalu membalikkan telapak tangannya. Dan kilatan cahaya, telapak tangannya berubah menjadi token persegi. Barang ini diberikan oleh senior dari 4 sekte suci. Orang itu mengatakan bahwa dia mungkin membutuhkannya saat bertemu seseorang dari tanah suci di masa mendatang. Tuan Muda Ling, apakah Anda mengenali benda ini? Tanyanya sambil menggoyangkan token di depannya. Saat token itu muncul, Li Yongxi menatapnya dengan seksama dengan kilatan di matanya. Sepertinya tebakannya benar. Orang ini memang punya barang lama.
Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam, lalu menekan gejolak hatinya, kemudian bertanya, "Tuan Muda Chu, dari mana Anda mendapatkan benda ini?" Mendengar ini, Chu Guangsheng sangat gembira. Li Yongxi ini benar-benar tahu tentang hal ini. Tampaknya dia benar-benar memiliki semacam hubungan dengan 4 sekte orang suci. Saya mendapatkan benda ini dari seorang senior dari sekte 4 suci. Dia bilang kepada saya, mungkin bisa menggunakannya saat bertemu seseorang dari tanah suci. Mata Li Yongxi berkilat. Ia benar-benar tidak mengenal 4 sekte suci. Bisakah kau menunjukkannya padaku? Chu Guangsheng ragu sejenak, lalu melambaikan tangannya untuk melemparkan token itu. Li Yongxi segera meraihnya, lalu mengamatinya. Matanya langsung berbinar. Benda ini memang memiliki seorang teman lama, dan siapakah 4 sekte suci itu? Tuan Muda Ling, apakah Anda tahu asal-usul benda ini? Chu Guangsheng tak kuasa menahan diri untuk tidak bertanya. Ketika melihat raut wajahnya Li Yongxi berubah. Mendengar ini, Li Yongxi meliriknya. Kita bicarakan ini nanti saja. Kita selesaikan masalah ini sekarang. Sambil berbicara, ia melirik Guisi dan yang lainnya. Lalu berkata dengan tenang, "Kalian datang menemuiku hari ini. Apakah ada dendam antara kalian dan aku?" Mendengar ini, jantung Guisi berdebar kencang. Dan raut wajahnya sedikit berubah. Apa maksud Li Yongxi ini? Mungkinkah dia ingin ikut campur dalam masalah ini? Memikirkan hal ini, ia berkata dengan wajah muram. Bocah itu mematahkan kedua lenganku. Bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam sebesar itu? Lengan patah? Li Yongxi meliriknya. Lengan saudara Gui baik-baik saja. Mengapa kau berkata begitu? Ekspresi Guisi menjadi gelap. Dilihat dari situasi di hadapannya, sepertinya Li Yongxi sebenarnya ada di pihak si brengsek kecil itu. Ia bingung dengan status Li Yongxi. Bagaimana mungkin dia memiliki hubungan dengan seorang dari alam destolasi? Mungkinkah karena token persegi itu? Katanya dengan mata berbinar. Pada titik ini, berdebat tentang lengan patah sudah tidak ada gunanya. Situasi saat ini lebih penting mengklarifikasi sikap Li Yongxi yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, dia melihat ke arah Li Yongxi lalu berkata, "Tuan Muda Ling, bisakah Anda menjauh dari masalah ini?" Mendengar ini, ekspresi Chu Guangsheng langsung berubah. Lalu dia menatap Li Yongxi. Apakah orang ini benar-benar mau bermusuhan dengan orang-orang seperti Guisi dan Qiu Mingxi hanya demi sedikit perasaan familiar? Untuk sesaat, bahkan dia pun sedikit ragu. Li Yongxi hanya tersenyum tipis. Tuan Muda Su sedang memegang sesuatu milik seorang teman lama dari sekte Qianlin kita. Saya khawatir saya tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan apa yang terjadi hari ini. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Guisi langsung berubah total. Li Yongxi ini benar-benar telah memutuskan untuk melawan mereka. Jika ini terjadi, situasi saat ini tidak akan menguntungkan bagi mereka. Karena kekuatan Li Yongxi lebih kuat daripada Qiu Mingxi. Ditambah dengan kemampuan bertarungnya yang kuat, mereka bisa menjadi ancaman besar bagi mereka. Jika Tuan Muda Ling bisa menghindari masalah ini, aku bersedia memberimu hadiah yang berlimpah. Guisi menarik nafas dalam-dalam. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain. Namun setelah mendengar kata-katanya, Li Yongxi menggelengkan kepalanya. Guisi, kamu harus membawa anak buahmu pergi. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, itu akan berdampak buruk bagi semua orang.
Ada sedikit nada ancaman dalam kata-katanya yang membuat wajah Guisi langsung menghitam. Bocah sialan itu sungguh beruntung. Dia sudah merencanakan pengepungan dengan matang. Tapi Li Yongxi tiba-tiba muncul entah dari mana. Ayo pergi. Guisi, Qiu Mingxi, dan yang lainnya saling memandang lalu melambaikan tangan. Dengan kehadiran Li Yongxi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak itu. Mereka hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan mencari kesempatan lain. Tunggu, tepat saat Guisi dan yang lainnya hendak pergi, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, memecah kekakuan di tempat itu. Terima kasih.